Pemirsa, hari ini kapal kargo dan kapal tanker minyak masih banyak yang tertahan di Selat Hormuz. Mereka masih menunggu izin dari Iran untuk bisa melewati jalur perairan tersebut. Kapal-kapal dari sejumlah negara masih berlabuh di Selat Hormuz. Mereka harus mengantri untuk mendapatkan izin melintas. Izin akan diberikan oleh Korps Garda Revolusi Iran atas syarat yang ketat. Terpantau baru 4 kapal yang bisa melintasi Selat Hormuz. 2 kapal tanker minyak mentah yang membawa hampir 2 juta barel minyak berhasil keluar dari Selat Hormuz. 2 kapal tanker super lainnya juga berhasil masuk lewat Selat Hormuz. Iran sendiri setuju untuk membuka Selat Hormuz tanpa biaya tol. Sebagai imbalannya, Washington setuju mengizinkan penjualan minyak Iran dan melepas beberapa aset yang dibekukan. Dibukanya Selat Hormuz membuat harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait dengan kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugen, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersisa penyimpanan kapal tanker. Melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi listrik. Kecepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, di tengah perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, serangkaian serangan udara militer Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza. Serangan Israel dilaporkan menyasar lokasi padat penduduk dan memicu kepanikan. Menurut warga, setelah ledakan pertama, warga dan tim medis segera berdatangan ke lokasi untuk menolong korban. Naas serangan kedua kembali menghantam area tersebut saat proses masih berlangsung. Serangan yang menargetkan kendaraan warga ini menimbulkan korban luka dan jiwa, meski jumlahnya belum bisa dikonfirmasi. Badan PBB untuk pengungsi Palestina memperkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing pasca serangan Israel memakan waktu hingga 15 tahun. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza membutuhkan lebih dari 100 truk
dan menelan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober lalu. Hampir 39.000 warga Palestina yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak tewas dan lebih dari 89.000 orang luka-luka. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan air, maksud kami makanan, air bersih, dan obat-obatan. Anak-anak Gaza saat ini menghadapi perjuangan ekstrim setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air di bawah jerigen. Di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dari tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Pemandangan ini terjadi setiap hari di Gaza. Mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Sementara itu di Khan Yunis, Gaza, seorang anak Palestina berusia 8 tahun tewas dalam serangan drone Israel. Ia tewas saat sedang mengunjungi kakeknya. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza, menargetkan pemukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel. Pemirsa, di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina tewas dalam perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di kota Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan, sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans evakuasi korban. Keluarga dan kerabat Ragat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Ragat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah kehilangan ayahnya 2 tahun lalu. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Di tengah krisis kemanusiaan Gaza, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memastikan jalur Gaza akan tetap hancur dan tak ada tempat bagi penduduknya. Israel terus meluncurkan serangan militer ke berbagai wilayah di jalur Gaza Palestina. Konflik yang terus berlanjut ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, menelan korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur yang parah. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jalur Gaza akan tetap hancur dan tidak ada tempat bagi penduduknya. פירקנו להם את הצורה, לא היה דבר כזה מעולם. נכון, עוד לא השמדנו את חמאס עד הקצה, אבל אנחנו שולטים בין 60 וכבר מתקרבים ל-70% מרצועת עזה, ומשמידים את כל תשתיות הטרור שם, וכולם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה,
ויש לנו לגיטימציה בינלאומית לזה שאין שיקום בלי פירוז, אז יהיה חורבות, בסוף תהיה שם הגירה, כי אין מה לחפש שם בעשורים הקרובים. Berdasarkan data dari media Timur Tengah, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel mencapai lebih dari 73.000 jiwa. Sementara itu, jumlah korban luka tercatat mencapai lebih dari 173.000 orang sejak perang pecah pada Oktober 2023 hingga kini, dengan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dubes Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have You a can point walk of out. order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on verified you. evidence. You part of This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan.